Juventus siap beli gelandang muda Borussia Dortmund. Juventus dilaporkan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam upaya mereka untuk memperkuat barisan pemuda mereka dengan gelandang muda dan menjanjikan dalam bentuk Aboulaye Kamara. Menurut jurnalis La Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, Bianconeri telah mengincar pemain berusia 18 tahun itu selama beberapa waktu. Remaja itu naik pangkat di Paris Saint-Germain sebelum bergabung dengan BVB pada 2021. Dia telah menjadi pendukung di tim B klub musim lalu, membuat 20 penampilan. Pemain asal Perancis ini merupakan seorang gelandang tengah yang biasa bermain di depan pertahanan. Dia memiliki atribut fisik yang kuat seperti yang dijelaskan sumbernya. Sementara itu, Juventus ingin menambahkan Kamara ke skuad generasi berikutnya mereka. Dia memiliki kesempatan untuk mengembangkan permainannya saat bermain melawan profesional di Serie C. Selain itu, pihak Italia sedang mencari pinjaman awal untuk gelandang tersebut. Mereka lebih memilih mencobanya selama 1 tahun sebelum mengeluarkan uang tunai untuk transfer permanen, yang bisa menghabiskan biaya klub antara 3 dan 4 juta euro. Albanese menambahkan bahwa pembicaraan kedua klub juga bisa melibatkan profil muda lainnya. Misalnya, Juve ingin melepas Matthias Soulé dan yakin Bundesliga akan cocok dengan karakteristiknya. Namun, pemain sayap muda Argentina itu masih belum mendapat tawaran konkret dari Juventus. Marcotti tidak berharap Lukaku bergabung dengan Juventus. Dalam penampilannya di ESPN, jurnalis sepak bola Italia Gabriele Marcotti mengesampingkan kedatangan Romelu Lukaku di Juventus. Pemain Belgia itu saat ini dikucilkan di Chelsea, tetapi Marcotti merasa bahwa kepindahan ke Arab Saudi, di mana pasar transfer akan tetap terbuka untuk periode tambahan, lebih mungkin terjadi pada saat ini. Wartawan itu mengatakan peralihan ke Juventus tidak masuk akal bagi klub di tengah kesulitan keuangan mereka, terutama jika melibatkan perdagangan jasa Dusan Vlahovic yang lebih muda. Allegri siap tinggalkan Juventus. Dengan pramusim yang positif dan penampilan Udinese di hari pembukaan, tuntutan pemecatan Max Allegri telah berkurang dalam beberapa hari terakhir. Meski banyak fans Juventus yang tetap bersikap sinis, mereka tidak punya pilihan lain selain berharap musim ketiga yang lebih baik di bawah asuhan pelatih berusia 56 tahun itu yang masih mendapat dukungan dari manajemen. Meski demikian, mantan Presiden Livorno Aldo Spinelli sangat yakin bahwa ini akan menjadi musim terakhir Allegri di Juventus. Ahli taktik kembali ke Turin pada 2021 dan masih memiliki kontrak hingga 2025. Namun menurut mantan pelindung Livorno, yang kebetulan adalah teman dekat Max, yang terakhir mencari penebusan sebelum meninggalkan klub dengan nada tinggi. Spinelli menjelaskan bahwa pelatih berusia 56 tahun itu pada akhirnya akan mengambil opsi yang paling menguntungkan secara finansial dan menyerah pada tawaran besar, mungkin dari Liga Pro Saudi. Allegri menginginkan penebusan, lalu dia akan pergi, ungkap pemain berusia 83 tahun itu dalam wawancara dengan jurnalis Tutto Juve Mirko Di Natale. Dia menginginkan penebusan setelah tahun yang sangat rumit. Kemudian, di akhir musim, dia akan pergi ke Arab, Amerika, atau kemanapun jasanya dibutuhkan. Musim panas ini dia menerima tawaran, tapi dia selalu bertekad bertahan untuk membuktikan kemampuannya. Sepak bola modern menjadi sulit. Angka yang mereka tawarkan tidak mungkin untuk dicocokkan. Hanya Inggris yang bisa bersaing dengan mereka. Mantan Presiden Livorno itu juga memuji Bianconeri atas penampilan meyakinkan mereka di Udine akhir pekan lalu. Para pemain telah menunjukkan karakter, mereka telah menunjukkan ketabahan dan keinginan untuk membawa pulang hasil. Allegri adalah pelatih hebat, dalam beberapa bulan terakhir dia telah memasukkan 7 atau 8 pemain muda ke dalam skuad. Juve punya keuntungan karena tidak bermain di Eropa. Mereka harus membidik Scudetto. Bukannya mereka bisa melakukan sebaliknya. Jika kepercayaan diri mereka kembali pulih, saya rasa Napoli pun tidak akan mampu mengimbangi mereka tahun ini. Juventus menetapkan jadwal untuk kembalinya Pogba ke formasi. Akhir pekan lalu, Paul Pogba melakukan perjalanan bersama skuad Juventus untuk pertemuan resmi pertama klub musim ini.
Bianconeri kembali dari Friuli dengan kemenangan 3-0 atas Udinese. Namun demikian, pemain Prancis itu tidak berpartisipasi dalam pertandingan tersebut, karena pemulihan penuhnya membutuhkan waktu tambahan. Namun menurut La Gazzetta dello Sport via Il Bianconero, Pogba menunjukkan tanda-tanda menggembirakan dan kembalinya dia semakin dekat. Surat kabar merah muda itu mengharapkan pemain berusia 30 tahun itu mendapatkan waktu bermain minggu depan ketika Juventus menjamu Bologna di Stadion Allianz untuk pertandingan kandang pertama mereka musim ini. Meskipun Max Allegri sepertinya tidak akan bisa memainkannya sejak awal melawan tim Emiliano, penampilan cameo di babak kedua akan menjadi langkah tepat bagi sang gelandang yang mengalami cedera terakhirnya pada Mei lalu saat melawan Cremonese. Selain itu, sumber tersebut yakin bahwa mantan bintang Manchester United itu bisa sekali lagi bersaing untuk mendapatkan tempat sebagai starter setelah jeda internasional pada bulan September. Berbicara tentang jeda, tampaknya Pogba tidak akan tinggal di Continassa menunggu kembalinya rekan satu timnya dari tugas internasional mereka, karena ia sendiri mungkin akan bergabung dengan kubu Prancis. Menurut Il Bianconero, manajer Prancis Didier Deschamps telah memutuskan untuk memasukkan Pogba ke dalam skuad awal. Les Bleus akan menjamu Republik Irlandia di Le Parc des Princes untuk kualifikasi Euro 2024 pada 7 September sebelum menghadapi Jerman dalam pertandingan persahabatan bergengsi di Dortmund pada 12 September. Deschamps dan stafnya harus mengevaluasi kondisi sang pemain dengan cermat sebelum memutuskan apakah akan memasukkannya ke skuad terakhir atau tidak. Terungkap mengapa Juventus menolak tawaran Sevilla untuk Moise Kean. Dengan hampir 10 hari tersisa hingga akhir sesi transfer musim panas, Juventus kemungkinan akan melepas beberapa pemain skuad utama lagi. Namun, identitas para pemain ini masih belum pasti, karena akan sangat bergantung pada penawaran yang ada. Karenanya, Moise Kean berada di gelombang yang sama dengan bintang Bianconeri lainnya. Striker tersebut bergabung kembali dengan klub pada tahun 2021 setelah periode yang terlupakan di Everton dan tugas yang layak di Paris Saint-Germain. Bianconeri memiliki kewajiban untuk mempermanenkannya musim lalu. Namun demikian, kita masih bisa berharap dia pergi saat menghadapi tawaran yang menggiurkan. Namun menurut jurnalis Tutto Juve Massimo Pavan, Juventus baru-baru ini menolak tawaran dari Sevilla untuk Kean. Sumber tersebut menyebutkan dua alasan di balik sikap klub tersebut. Pertama, raksasa Italia mematok harga 30 juta euro. Di sisi lain, Andalusia hanya menawarkan 20 juta dolar. Kedua, Juve mungkin akan kesulitan dalam tugasnya menggantikan Kean pada tahap akhir sesi transfer ini. Pemain berusia 23 tahun itu melewatkan perjalanan akhir pekan lalu ke Udinese karena cedera. Tapi dia masih memiliki pengagum Max Allegri yang tidak memiliki terlalu banyak opsi menyerang saat ini. Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa tetap menjadi pilihan utama, namun masih harus dilihat apakah mereka benar-benar telah mengatasi masalah fisik yang menghambat kampanye mereka sebelumnya. Jadi, kecuali jika Bianconeri menerima tawaran yang memuaskan untuk Kean, mereka kemungkinan besar akan mempertahankan jasanya untuk musim berikutnya. Tingkah penasaran Vlahovic membuat Bianconeri tertawa. Beberapa malam lalu, para penggemar Juventus menikmati penampilan gemilang klub mereka melawan Udinese pada pertandingan pembukaan, setidaknya di babak pertama. Sementara itu, Dusan Vlahovic memainkan peran penting dalam kemenangan tersebut, memberikan assist untuk gol pembuka Federico Chiesa sebelum mencetak gol kedua dari titik putih. Namun gestur pemain Serbia itu di detik-detik terakhir pertandingan membuat fans Bianconeri penasaran, sementara yang lain tak kuasa menahan tawa. Vlahovic terlihat memegang jersey Paul Pogba sesaat sebelum peluit akhir. Sementara beberapa percaya itu bisa menjadi lelucon antara dua rekan satu tim, yang lain mengklaim striker itu mendesak Max Allegri untuk memainkan pemain Prancis itu pada kesempatan berikutnya. Statistik menarik Udinese Juventus. Juventus memulai kampanye Serie A mereka dengan baik, mengalahkan Udinese dengan 3 gol tandang yang belum terjawab. Situs web resmi klub telah memberi kami statistik paling menarik yang terdaftar di Friuli pada Minggu malam.
Bianconeri kini telah memenangkan 7 dari 8 pertandingan hari pembukaan terakhir mereka, mencetak 3 gol atau lebih dalam 5 kesempatan. Ironisnya, satu-satunya pengecualian adalah hasil imbang 2-2 di Udine beberapa tahun lalu. Max Allegri kini telah mencapai tonggak sejarah, mencatatkan kemenangannya yang ke-250 untuk Juventus di semua kompetisi. Dia hanya menir kedua yang mencapai prestasi ini sejak 1929-30. Giovanni Trapattoni yang legendaris memimpin tangga lagu dengan 319 kemenangan. Di catatan lain, Dusan Vlahovic mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan yang sama untuk pertama kalinya sejak Februari 2023 melawan Salernitana. Selain itu, Adrien Rabiot kini telah mencetak gol sundulan terbanyak di 5 liga top Eropa sejak awal musim lalu di antara para gelandang, mencetak gol dalam 5 kesempatan. Pemain Prancis itu kini telah berkontribusi langsung dengan 50 gol di liga-liga top Eropa, mencetak 28 gol dan membuat 22 assist. Terakhir, Udinese kini menjadi incaran favorit Federico Chiesa bersama Milan dan Bologna. Pemain asal Italia itu kini telah berkontribusi dengan 6 gol melawan Zebrette, 3 gol dan banyak assist. Chiesa minta pelatih baru. Federico Chiesa hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk mencetak gol di Udine, melanjutkan performanya musim lalu. Pemain berusia 25 tahun itu memimpin kemenangan gemilang klubnya 3-0 atas Udinese pada matchday pembukaan musim Serie A yang baru. Dusan Vlahovic dan Adrien Rabiot juga mencetak gol bagi Juventus yang pulang dengan raihan 3 gol.